Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada video kali ini kita akan melihat di ruas Krukut sampai dengan Cinere, yang pada video sebelumnya sudah ditampilkan juga bahwa informasinya ditargetkan selesai pada Januari 2023. Lalu bagaimanakah progres terkini dari pembangunan tol Cinere Jagorawi seksi 3 di ruas Krukut sampai dengan Cinere pada hari ini? Untuk tahu lebih lengkapnya maka saksikan sampai habis ya. Dan kita akan mulai di area overpass dari Jalan Pelita ya. Overpass Jalan Pelita saat ini terlihat sudah dilakukan pengisian material granular atau pekerjaannya disebut dengan backfill ya, dan tampak sudah mulai dibuka untuk bagian pembatas atau penutup jalan. Namun terpantau situasi beberapa titik rumah di sini juga belum terlihat ada pembongkaran, artinya memang belum selesai juga pembebasan lahannya. Nah, sampai saat terakhir saya tanya untuk di area yang disebutkan mungkin katanya bagian loop dari gerbang tol Limo ini, sampai terakhir saya tanya ternyata belum juga ada kedatangan pihak terkait dengan pembebasan lahan. Apakah mungkin gambaran Januari 2023 ini adalah gambaran yang mungkin menjadi real ya, atau mungkin kira-kira kedepannya akan seperti apa? Kita tunggu saja ya, karena kita juga penasaran pastinya terkait dengan percepatan dan target baru Januari 2023 ini. Kira-kira akan seperti apa juga proses dari pembebasan lahannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa masih ada beberapa rumah yang belum dimulai untuk pengukuran. Jadi kalau dianggap 2 bulan dari sekarang, Agustus, September, Oktober gitu ya. Oktober mungkin baru selesai untuk hal-hal yang lainnya gitu ya. November mudah-mudahan selesai gitu ya, atau Oktober November dianggap sebagai semuanya sudah 100%, karena ternyata sudah masih terakhir itu disampaikan 90%-an untuk pembebasan lahan. Oke, nanti terus kita pantau. Dan ini adalah area dari overpass Limo yang sisi kiri sudah full material granular, sisi kanan belum ya. Sisi kanan ini belum diisi oleh material granular. Bagian tengah masih proses pembesian. Jadi nanti ini kalau sudah selesai untuk pengerasan, untuk girdernya ya, segmental girder yang telah dirangkaikan itu sudah ada di dekat area overpass Pelita ya. Jadi sudah siap nanti untuk pemasangan girdernya, tinggal menunggu pengerasan di area ini. Karena kalau kita pantau ini masih pembesian, sedangkan di sini masih belum ada pengisian material granular, karena mungkin ini juga belum selesai pembebasan lahannya ya. Makanya belum diisi material granularnya gitu mungkin ya. Oke. Jadi ini adalah overpass Limo yang seperti sudah saya katakan bahwa ini harusnya pemukiman yang selurus dari area ini ya. Kalau kita tarik garis lurus, maka ini harusnya semua pemukiman yang kita lihat saat ini sampai terus ke depan sana ya, sudah pernah saya tunjukkan juga. Jadi kondisinya harusnya sudah dibebaskan semua gitu. Harusnya kalau memang terdampak masih dalam proses lah gitu ya, masih dalam proses pembebasan lahan gitu ya. Jadi seperti inilah kondisinya ya, masih seperti kemarin gitu ya. Di area gerbang tol Limo ini kondisinya sih menurut saya masih sama, belum ada yang berubah. Yang berubah itu hanyalah untuk area yang galian terdalam sama di titik dimana area seberang Sungai Pesanggerahan yang posisinya sudah diambil alih oleh negara ya. Jadi negara punya hak ternyata untuk mengambil alih hak atas tanah dan dilimpahkanlah ke pengadilan untuk proses berikutnya. Ternyata begitu ya. Saya juga banyak belajar ternyata nih dari proses-proses di sini.
Mungkin warga-warga untuk di tol Desari tahap 3 nantinya ya, Sawangan Bojonggede, tol Desari tahap 4, Bojonggede Salabenda, ini harus nonton video ini sebenarnya. Karena silahkan bisa di-share, mungkin ada tetangganya yang belum tahu ya, video-video yang mungkin bisa menjadi informasi buat warga. Jadi bisa jadi informasi, jadi nggak buta-buta amat lah gitu ya. Kalau nanti proses pembebasan lahannya sudah mulai dilakukan di area Desari 3, Desari 4, ataupun juga rencana dari bor seksi 3B ya. Seksi 3B. Saya sudah ambil gambarnya, nanti coba akan saya ulas ya seksi 3B-nya. Oke, kita juga akan melihat di sini area rumah yang sudah di tengah galian pun yang sudah ditinggal oleh pemilik rumahnya masih belum selesai juga, artinya masih pembebasan lahannya belum selesai gitu ya. Bahkan di sini bekas BTS ya, menara BTS juga ini baru menaranya aja yang dibongkar. Dan ternyata pengaruh loh ya, menara BTS ini dibongkar pengaruh buat saya, buat drone ini. Saat terbang itu sekarang ini saya tidak ada gangguan sinyal, tidak muncul ada informasi gangguan sinyal gitu ya. Luar biasa sekali memang. Ini juga ada lahan pesantren dan beberapa rumah warga yang juga sebenarnya sudah mulai di lahan segitiga yang di antara galian-galian terdalam. Dan di seberang sana tuh ya, yang kita lihat ada beberapa alat berat di seberang sana. Nah, saya harus tinggikan dulu ini drone-nya karena saya dekat dengan Sutet ya. Jadi ini dekat dengan Sutet. Nah, kita kalau lihat posisinya terpantau area yang sudah diambil oleh negara ya, menurut ada surat yang kemarin kita sudah sama-sama lihat. Nah, ini sudah mulai di land clearing. Jadi perubahannya baru di sini. Kalau yang lainnya itu masih sama, bener nggak? Ya secara kasat mata aja kalau kita melihat itu masih sama ya, masih belum ada yang berubah. Jadi masih di area gerbang tol Limonya masih sama, namun udah semakin dalam. Jadi galian terdalam ini udah semakin dalam ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah area-area gerbang tol Limo. Saya sudah buatkan garis-garisnya di video kendala ya. Nanti mungkin juga di akhir bulan ini saya akan coba ambil lagi video ujung ke ujung dengan bantuan garis ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi yang lebih jelas tentang area tol Cijago 3 gitu ya. Nah, ini saya katakan saya sambil muter tadi nggak ada kendala gangguan sinyal nih ya. Jadi luar biasa juga nih, setelah menara BTS dibongkar itu ada pengaruhnya juga ya. Oke, sekarang kita mengarah ke arah Simasusun Krukut. Jadi ini adalah area yang saya katakan nantinya ditargetkan Januari 2023. Terlihat juga dengan jelas bagaimana girder yang telah dirangkai, segmental girder yang telah dilakukan proses perangkaiannya di dekat dari overpass Pelita. Ini adalah untuk pemasangan di overpass Limo ya. Nah, ini adalah untuk pemasangan di overpass Limo. Sudah mulai siap tuh ya. Nah, jadi tinggal menunggu proses dari perkerasan pilar tengah ya, untuk selanjutnya nanti dipasangkan girder. Dan kita lihat di sini juga masih ada lahan yang belum bebas, dan nantinya box culvert Kali Grogol ini akan masuk ya. Jadi struktur konstruksinya akan berdampingan antara box culvert Kali Grogol dengan box pedestrian untuk Pak Arisuta ya. Ini tidak jadi box traffic ya. Jadi bentuknya jadi box pedestrian, jadi jauh lebih kecil dibandingkan box traffic. Nah, ini kenapa jadi kelihatan gede, karena ini bergabung atau bersambung atau bersamaan lah gitu ya dengan box culvert Kali Grogol. Jadi ini ada box culvert Kali Grogol juga dan ada box pedestrian. Gitu ya yang saya tahu ya. Nah, inilah kondisinya. Update terbarunya sudah mulai naik ya. Sudah pemasangan backisting, sudah mulai pembesian lanjutan lagi gitu. Dan area seterusnya ini masih ada beberapa bidang lahan yang belum dikerjakan, artinya juga masih belum selesai pembebasan lahan. Nih yang kita lihat masih ada bidang yang hijau-hijau ya. Nah, itu kemungkinan besar juga masih belum selesai. Ini progres untuk JPO-nya Pendowo ya. Yang masih bingung, ini adalah jembatan penyeberangan orang, khusus orang
Terus kemana kendaraannya? Tuh kendaraannya nanti masuk ke ada panggung ya, mungkin yang untuk acara 17-an, perayaan masih 17 Agustusan ya. Nah ini nanti masuk ke sana kalau kendaraannya, jadi jalurnya sudah dibuatkan. Sedangkan orang nanti bisa menyeberang di JPO Pendowo. Nah kalau kendaraannya sudah dibuatkan jalurnya untuk masuk ke box traffic Pendowo dan Cakra. Jadi di situ ada box traffic Wisma Cakra dan Pendowo. Nah ini masuk ke sini nih ya, masuk ke area ini. Dan rumah biru juga yang belum selesai pembebasan lahannya ya, seperti yang ditanyakan kemarin. Memang itu ternyata terdampak namun belum selesai. Dan ke depan sana adalah merupakan terusan ke Simpang Susun Krukut ya. Jadi kalau dari sini ada RAM 2 dengan RAM 7. Sedangkan kalau dari Desarinya ada RAM 1 dengan RAM 8 ya. Jadi RAM 2 ini adalah dari sini, dari arah gerbang tol 5 menuju ke arah Cilandak Utama. Sedangkan RAM 7 nya adalah menuju ke arah Sawangan. RAM 1 dari Sawangan menuju ke arah gerbang tol 5. RAM 8 dari arah Cilandak Utama menuju ke gerbang tol 5. Kita lihat juga di situ ada ekskavator ya, yang sedang melakukan proses pembongkaran. Jadi memang kalau bidang-bidang tanahnya belum selesai, maka kontraktor itu tidak akan melakukan pekerjaan apapun di bidang lahan tersebut, karena itu sudah sesuai aturan yang berlaku bahwa kontraktor tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan apapun di bidang tanah yang belum selesai pembebasan lahannya ya. Kecuali kalau memang ternyata ada sesuatu hal yang memang seperti kasus-kasus yang kemarin sudah kita lihat, ternyata ada proses yang dinamakan itu ya tadi ya, diambil oleh negara gitu ya. Itu saya juga baru tahu loh, baru belajar juga lah. Ternyata proses-prosesnya demikian begitu ya. Ada di mana negara bisa mengambil hak atas tanah terhadap suatu bidang gitu ya. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Bagaimana menurut Sobat Polgo semua? Apakah Januari 2023 ini adalah yang paling memungkinkan untuk ruas Krukut sampai dengan Cinere? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga saran, masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.